Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan Ustadz dalam pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Alhamdulillah, minggu kemarin antum sudah belajar pertama kali tentang apa itu hardware, apa itu software gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar lagi nih tentang Microsoft Word ya. Tahu antum apa fungsi Microsoft Word itu? Sangat banyak fungsinya ya. Ketika antum ingin mengetik sesuatu, ingin cerita, ingin menulis, membuat cerpen, membuat daftar ujian, daftar piket dan sebagainya. Nah, itu bagus juga menggunakan Microsoft Word. Nah, kalau antum sudah mahir bisa antum cobakan nanti gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke Microsoft Word-nya, tentu kita akan buka dulu dong Microsoft Word-nya itu gitu ya. Nah, ini adalah tampilan pertama laptop yang Ustadz pakai. Ustadz menggunakan Windows 2010. Nah, langkah pertama untuk membuka dokumen Microsoft Word. Bagi antum yang sudah biasa menggunakan komputer, mungkin udah nggak asing ya cara menggunakan Microsoft Word. Nah, tapi biar lebih seragam semuanya gitu, nah Ustadz akan coba ulangi lagi gitu ya. Yang pertama langkahnya adalah nih, antum lihat ya. Yang pertama silakan antum klik tombol start yang ada di kiri bawah laptop antum atau komputer antum. Nah, ini dia ya. Diklik kiri. Nah, akan muncul nih beragam aplikasi ataupun program-program yang ada di laptop kita. Nah, silakan antum pilih tulisan Microsoft Office ya. Nah, ini ada huruf A. Sekarang kita Microsoft Office itu kan awalnya M kan. Nah, kita pilih Microsoft Office. Mana ya? Oke, silahkan kita cari lagi tulisan huruf M awalnya ya, Microsoft Office, mana ya dia ya? M B, kemudian ada E G. Nah, ini dia, ada Microsoft Office. Nah, silakan kita klik tanda panah yang ada di sebelah kanan ini, diklik, akan muncul nih pilihan-pilihan produk dari Microsoft Office ya. Kita pilih Microsoft Word, tulisan Microsoft Word. Nah, ini dia Microsoft Word 2010 yang ada di laptop Ustadz. Setelah muncul, silahkan kita klik kiri mouse yang kita pegang. 1, 2, 3, klik. Nah, akan muncul lembar kerja Microsoft Word 2010 yang di laptop Ustadz. Oke, ini adalah tampilan awal teman-teman. Ketika antum pilih Microsoft Word, ini adalah tampilan awal yang akan kita temui gitu ya. Nah, itu langkah yang pertama, cara membuka Microsoft Word. Yang kedua, sebelum kita masuk ke yang lebih panjang lagi, kita akan belajar bagaimana apa-apa aja nih bagian-bagian yang ada di Microsoft Word ini gitu ya. Silakan antum siapkan catatannya, catat poin-poin penting yang menurut antum perlu untuk dicatat ya. Yang pertama, coba antum lirik nih, yang paling atas ini ada tulisan dokumen 1 ya. Dokumen 1 ini itu adalah nama file kita. Itu disebut dengan title bar ya. Nah, nanti Ustadz ketikkan nanti di layarnya. Itu ada title bar atau yang kita sebut dengan baris judul ya. Nah, sekarang judul file kita adalah dokumen 1, belum kita simpan soalnya. Oke? Itu disebut dengan title bar atau baris judul. Yang kedua. Nah, yang kedua itu antum coba lihat ini. Ada file, ada home, ada Ricky Okta. Oh, ada juga nih ternyata tab Ricky Okta ya. Ada insert. Nah, ini semua itu disebut dengan tab ya. Jadi cara bacanya adalah ada tab file, ada tab home, ada tab Ricky Okta, ada tab insert, ada tab page layout gitu ya. Satu-satu ini disebut dengan tab. Nah, kalau kumpulan semua ini itu baru disebut dengan ribbon. Oke? Paham semua ya? Kumpulan semua ini kita sebut dengan ribbon. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, di sini antum lihat nih ya, di bawah ada clipboard, ada font,
ada paragraf gitu ya, ada styles. Nah, ini semua itu disebut dengan grup ya. Nah, ini disebut dengan grup. Grup ini fungsinya adalah berisi kumpulan-kumpulan perintah yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Nah, ini ada font nih, kelompok atau grup font. Gunanya adalah untuk mengatur tulisan kita yang berhubungan dengan font-font atau jenis tulisan, ukuran tulisannya besar atau kecilnya gitu. Nah, itu ada di grup font. Nah, itu disebut dengan grup teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang sangat-sangat penting banget adalah yang putih tengah ini nih, itu disebut dengan worksheet atau bahasa kitanya itu disebut dengan lembar kerja teman-teman ya. Nah, kalau kita mulai mengetik, semua yang kita lakukan di Microsoft Word itu ada di sini teman-teman. Coba Ustadz sekarang ketik gitu ya. Anak SDIT soleh dan soleha. Nah, ini semua disebut dengan lembar kerja atau worksheet ya. Selanjutnya, ini yang gerak-gerak sebelah kanan, coba antum lihat nih kursor Ustadz nih. Ustadz klik ini, tahan, klik and drag namanya. Setelah diklik dan tahan, geser ke bawah. Nah, ini disebut dengan scroller teman-teman ya. Ini disebut dengan scroller. Scroller ini berfungsi untuk menggeser lembar kerja kita mau ke atas atau mau ke bawah. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah gitu ya. Nah, ini untuk menggeser gunanya ya teman-teman ya. Itu disebut dengan scroller namanya. Oke, lanjut. Yang bawah nih ada tanda tambah dan juga ada tanda kurang. Nah, ini kita sebut dengan zoom slider ya. Zoom slider. Gunanya apa teman-teman? Coba Ustadz klik yang tanda kurang ini ya. Ustadz klik nih. Wah, semakin kecil ternyata. Wah, semakin kecil. Nah, coba Ustadz sekarang tambah ya, Ustadz klik tanda tambah nih. Klik tanda tambah. Wah, semakin besar dia ternyata. Jadi, kesimpulan dari zoom slider itu adalah gunanya untuk memperkecil atau memperbesar lembar kerja kita. Paham semua? Paham, alhamdulillah ya. Nah, ada lagi nih teman-teman yang terakhir nih. Yang terakhir itu ada tanda silang di atas. Coba perhatikan. Nih, tanda silang di atas nih. Tanda silang di atas itu adalah exit button namanya. Atau kita bilang bahasa Indonesianya adalah tombol keluar. Nah, jika kita sudah selesai bekerja nih, sudah kita simpan lembar kerja kita pengen keluar dari Microsoft Word ini, antum silahkan klik nih tanda silang ini. Oke, kita cobakan. 1, oke, tunggu dulu deh, antum perhatikan ini ya. Nah, sekarang kita pilih tanda silang ini. 1, 2, 3. Hilang deh lembar kerja kita ya. Nah, itulah teman-teman tampilan awal yang ada di Microsoft Word teman-teman ya. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya kita akan masuk sekarang pengenalan icon-icon yang ada pada Microsoft Word 2010. Ada dua jenis icon yang harus antum pahami adalah ada icon simbol namanya dan juga ada namanya icon gambar. Apa beda dua ini? Kalau icon simbol itu dia lebih dominan menggunakan huruf teman-teman. Ada B, ada I, ada U, ada X, ada A. Nah, itu disebut dengan simbol teman-teman ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada sebutannya adalah icon gambar. Bener-bener kayak gambar. Nah, ini coba antum lihat nih, icon paste ini, paste tulisannya. Nah, ini kan icon gambar kan, mirip kayak gambar kan. Nah, terus ada icon printer. Nah, icon printer itu kan gambar printer ditulis sama dia. Nah, itu disebut dengan icon gambar. Oke. Nah, selanjutnya kita akan kenalin satu-satu nih. Ada tab file, home, insert, page layout. Kita coba buka satu-satu ya untuk mengenal ikonnya lebih lanjut. Yang pertama ada tab file. Nah, ini dia tab file. Ustadz klik ya. Akan muncul perintah-perintah yang ada di tab file ini teman-teman.
Ada save, save as, open, close, info, recent, new, print, save and send, dan sebagainya. Banyak ya. Nah, kita akan kenalan nih satu-satu di icon-icon yang ada di tab file ini ya. Yang pertama, kita akan kenalan dulu sama menu save as ya. Icon save as, maaf. Icon save as. Nah, icon save as ini berguna untuk menyimpan dokumen yang baru kita buat. Ini kan belum ada namanya nih, dokumen 1 nih. Nah, sekarang kalau untuk membuat namanya, masih dokumen baru ini, kita klik save as ya. Klik. Kita akan diarahkan ke media penyimpanan yang ada di komputer kita. Nah, Ustadz menyarankan antum ada tempat penyimpanannya, ada dokumen, ada local disk E, ada data F gitu ya. Nah, ini adalah tempat-tempat penyimpanan yang ada di laptop kita. Nah, Ustadz menyarankan antum menyimpannya di E atau di F biar lebih aman ya. Ustadz lanjutkan, Ustadz klik local disk E. Kemudian ini berisi folder nih teman-teman nih, supaya agar gampang mencarinya. Nah, kita buat folder baru. Nih, klik new folder. Nah, akan muncul nih folder baru untuk penyimpanan kita. Ustadz kasih namanya misalnya Sultan. Nah, klik tekan enter. Nah, kemudian buka lagi, tekan enter. Nah, akan terbuka nih folder yang kita buat barusan ya, folder Sultan. Kemudian selanjutnya di file name ini, oke, ini berisi nama file yang ingin antum ketikkan. Apa nama file yang ingin antum buat? Misalnya Ricky, nama filenya Ricky misalkan. Setelah itu antum klik save. Ya, klik save. Tenot. Nah, tadi namanya dokumen 1, sekarang berubah menjadi Ricky. Paham semuanya? Paham ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, antum cukup kenal dulu aja, kalau belum dipraktekkan juga nggak apa-apa ya. Yang kedua, ada save ya. Fungsinya sama dengan save as, tapi kalau save ini dia gunanya adalah menyimpan dokumen yang sudah memiliki nama sebelumnya. Nah, Ustadz udah ada nama Ricky nih tadi nih. Nah, kemudian Ustadz ketikkan misalnya Ricky, terserah mau ketik apa gitu misalkan. Nah, itu cara nyimpannya adalah kita klik file, klik save sekarang karena sudah pernah kita simpan filenya ini kan. Nah, klik file save sekarang. Nah, itu adalah fungsi icon save. Selanjutnya ada icon open. Nah, icon open nih. Icon open ini gunanya adalah untuk membuka dokumen yang sudah pernah kita simpan sebelumnya. Ya, contoh, Ustadz klik open nih misalnya nih. Klik open. Nah, kita akan diarahkan ke penyimpanan yang sudah pernah kita simpan. Diklik filenya, terus klik open. Nah, dia akan terbuka lembar kerja yang pernah kita simpan sebelumnya. Oke, selanjutnya lagi, nggak apa-apa ya, lanjut lagi. Ada icon new. Nah, ini dia. Icon new ini gunanya adalah untuk membuka lembar kerja baru yang masih kosong. Contohnya ini kan lembar kerja kita tadi nih yang ada namanya Ricky. Sekarang kita pengen buka lagi nih lembar kerja baru nih. Nah, caranya klik file, klik icon new. Ya, kita klik new. Kemudian blank dokumen atau dokumen kosong. Ya, dokumen kosong, terus setelah itu klik create atau create, itu kita mulai gitu ya. Kita mulai menulis di sini. Nah, akan ada lembar kosong lagi di sini teman-teman. Paham semuanya? Paham ya? Selanjutnya ada icon print ya. Icon print ini gunanya adalah untuk mencetak dokumen kita. Ketika kita sudah selesai mengetik, kita ingin print gitu ya.
kayak yang ada di kantor kita tuh, di kantor sekolah ada printer kan. Nah itu gunanya adalah untuk mencetak dokumen yang sudah kita buat ya. Nah ada lagi nih tombol yang terakhir nih, tombol exit. Nah tombol exit ini gunanya adalah untuk menutup lembar kerja Microsoft Word kita ya. Contoh Ustadz klik ya. Nah, keluar dia ternyata. Oke, paham semuanya teman-teman? Paham ya? Alhamdulillahirabbil alamin.